kembali lagi di podcast PTP Poltek Bank Jayapura. Kali ini di episode 7 kita akan membahas lebih dalam lagi tentang rangkaian resistor, di mana resistor tersebut akan kita rangkaikan secara seri paralel atau komponen. Tenang, kita kupas satu persatu. Untuk itu, kami sudah ditemani oleh narasumber kita kembali yang merupakan ahli di bidang ini, Mas Anta. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah bergabung di podcast PTP. Halo juga sobat penerbangan, terima kasih Kak, senang sekali bisa diundang kembali di podcast ini dan berbagi pengetahuan seputar resistor. Keren sekali Kak, luar biasa semangatnya. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ke segmen pertama, yaitu pengertian dan fungsi resistor. Baik Mas Anta, sebelum kita masuk ke rangkaian listrik, seri paralel dan seri paralel, baiknya kita bahas dulu pengertian resistor itu sendiri. Resistor itu apa sih Mas? Baik Kak, jadi resistor itu adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, nama resistor sendiri itu diambil dari kata resistance yang artinya hambatan. Nah, jadi satuan dari resistor ini sendiri adalah ohm dan dilambangkan biasanya dengan simbol omega. Sesuai dengan hukum ohm bahwa resistansi itu berbanding terbalik dengan aliran yang mengalir. Selain itu, nilai resistor juga memiliki nilai lain, antara lainnya yaitu nilai toleransi dan juga kapasitas daya yang mampu dilewati oleh suatu resistor tersebut. Semua nilai yang berkaitan itu penting untuk diketahui dalam merancang suatu rangkaian elektronika. Jadi tugas resistor itu nahan arus listrik ya Mas? Betul, tapi bukan memblokir total arusnya ya, tapi hanya mengatur seberapa besar arus yang mengalir, supaya komponen lain itu tetap aman Kak. Oke. Oh, contohnya seperti apa itu Mas? Nah, contohnya seperti lampu LED ini. Jadi kalau lampu LED ini, kalau kita tidak menggunakan resistor, lampu LED ini bakal cepat putus karena arusnya terlalu besar. Oleh karena itu, kalau kita mau menggunakan lampu LED ini, harus dipasangkan dengan resistor agar arus yang mengalir dalam LED ini tidak terlalu besar. Gitu. Oke, baik Mas. Lalu secara umum, apa sih fungsi dari resistor itu Mas? Nah, fungsi resistor itu salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu untuk menghambat arus. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga untuk menurunkan tegangan. Kemudian juga bisa untuk membagi tegangan, bisa juga sebagai rangkaian filter, dan juga sebagai bagian penting untuk mengatur timer, osilator, dan penguat sinyal. Oke, jadi meskipun kecil, resistor itu kayak pengatur lalu lintas ya di jalan raya listrik gitu ya Mas? Ya, betul sekali itu analoginya. Jadi dia mengatur alur supaya sistem tetap aman dan efisien begitu. Oke Mas, sekarang kita masuk bagaimana sih cara mengukur resistor tersebut Mas? Baik, untuk mengukur besar resistor itu ada berbagai cara. Salah satunya menggunakan alat bantu ukur, yaitu ohmmeter atau multitester. Kemudian cara yang paling sederhana tanpa menggunakan alat, kita bisa melihat dari warna gelang yang terdapat di resistor tersebut, Kak. Baik, bisa dijelaskan Mas Anta gimana caranya melihat ukuran resistor dari gelang warnanya? Nah, jadi gelang ini mempunyai beberapa warna. Nah, setiap warna ini mempunyai makna atau nilainya tersendiri. Di mana warnanya itu adalah hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Nah, semua warna itu tadi yang saya urutkan dari hitam itu nilainya berurutan dari 0, 1, 2 sampai yang paling terakhir itu adalah 9. Nah, sedangkan ada warna lain lagi, yaitu ada warna emas, perak, dan polos. Nah, tiga warna ini itu merupakan warna untuk mengetahui nilai toleransi dari suatu resistor tersebut. Nah, jadi warna ini bukan hanya menyimbolkan angka, tapi juga berfungsi untuk mengetahui apakah sebagai pengali atau nilai toleransi dari resistor tersebut. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Caranya dengan melihat posisi warna gelang tersebut. Misal di resistor tersebut ada 4 warna gelang. Nah, biasanya dua warna yang paling pertama, yang paling sebelah kiri, itu merupakan nilai angkanya. Jadi misal warnanya tadi coklat dan hitam. Artinya kan coklat itu tadi 1, hitam itu 0. Nah, berarti kita dapat 10. Kemudian warna yang ketiga itu fungsinya sebagai faktor pengali, di mana faktor pengali ini adalah 10 pangkat N. N itu adalah nilainya. Nilainya dapat dari mana? Dapat dari warnanya tadi. Kemudian nilai yang terakhir, yang paling kanan biasanya, itu merupakan
nilai toleransinya, begitu Kak. Oke, baik Mas. Supaya lebih jelas lagi, gimana kalau sekarang kita praktekin sambil ngeliat seperti apa sih resistor itu? Boleh tidak ya Mas? Tentu boleh banget dong Kak. Langsung saja kita ke prakteknya. Oke Anggun, kamu bisa kasih tunjuk nilai resistor dari 470 itu. Jadi kamu jelaskan warnanya apa, terus nilainya bagaimana. Siap izin abang, yang pertama warna kuning bernilai 4, yang kedua ungu bernilai 7, yang ketiga coklat nilainya 10, yang terakhir emas bernilai 5% abang. Terus 47 dikali 10 pangkat 1 hasilnya 470 ohm dengan toleransi 5% abang. Oke, sekarang Bastiane, coba kamu ukur resistor tadi menggunakan multitester. Siap, izin abang. Oke, berapa hasilnya kamu dapat? Izin abang, hasilnya 455 ohm. Oke. Nah, kita lanjut ke salah satu bagian yang cukup penting ini. Boleh dijelaskan lebih dalam Mas soal rangkaian resistor, khususnya rangkaian seri? Baik Kak. Jadi rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang dimana komponennya tersebut terhubung secara berurutan dari ujung ke ujung. Jadi cuma ada satu jalur masuk dan satu jalur keluar, begitu. Nah, biasanya rangkaian seri ini apabila satu komponennya terputus atau ada yang rusak, maka seluruh rangkaiannya itu bakal terputus. Adapun sifat-sifat dari rangkaian seri ini adalah yang pertama, arus yang mengalir dalam satu rangkaian itu semuanya sama besar. Nah, biasanya disimbolkan dengan rumusnya yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah tegangannya dibagi-bagi sesuai dengan nilai resistornya. Jadi disimbolkan dengan rumus adalah Vn sama dengan I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai R seterusnya. Itu yang kedua. Lalu sifat yang ketiga adalah total resistansinya yang mengalir itu adalah jumlah dari semua resistor. Artinya didapatkan bahwa rumus R total yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Begitu Kak. Oke, bisa kasih contoh soalnya Mas? Baik, jadi contohnya misal terdapat 3 buah resistor kita hubungkan secara seri, di mana nilainya berurutan adalah R1 390 ohm, R2 470 ohm, dan R3 itu 1 kilo ohm. Berapa sih total resistansi yang mengalir di rangkaian tersebut? Maka tinggal kita tambahkan saja sesuai dengan sifat dari rangkaian seri tadi. R totalnya adalah R1 plus R2 plus R3. Dijumlahkan totalnya semua tadi, maka didapatkan bahwa total resistansi yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 1860 ohm. Begitu. Nah, sekarang kita buktikan betul atau tidak rumus tadi serta jawaban yang sudah kita dapatkan tadi. Tapi sebelum kita buktikan, saya ingin kasih tunjuk dulu alat yang bakal membantu kita untuk membuktikan perhitungan kita tadi. Alat apa itu ya Mas? Nah, alat ini adalah breadboard. Breadboard ini adalah alat bantu untuk merakit suatu sirkuit elektronik tanpa harus menyoldernya dulu. Strukturnya dia ada dua, ada yang memanjang dari atas sampai bawah. Ini merupakan untuk sumber tegangannya, yang mana yang biru itu negatif, yang merah itu adalah positifnya. Kemudian yang kedua itu adalah bagian tengahnya. Nah, yang lubang-lubang banyak ini di tengah, ini merupakan lubang untuk menaruh komponen elektronikanya. Jadi kalau kakak-kakak lihat, dia menyambung seperti begini. Untuk yang sumber tegangannya itu dia dari atas ke bawah menyambung, sedangkan untuk yang komponennya tadi dia nyambungnya secara horizontal. Gitu. Jadi Mas, kita tinggal colok komponennya di lubang-lubang itu ya Mas? Betul, jadi kita tinggal colok-colok ke lubang yang di tengah. Gitu. Sekarang ayo kita buktikan. Ria, sekarang dari ketiga resistor itu coba kamu susun semuanya secara seri. Saya akan merangkai resistor 390 dan resistor 470 sama resistor 1K.
Berapa hasil yang kamu dapat? Siap, izin abang. 1786. 1786 ohm. Oke. Sekarang ke rangkaian paralel. Apakah ini sama seperti rangkaian seri yang tadi, Mas? Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi saya jelaskan dulu, rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik di mana komponennya itu disusun secara sejajar atau semua resistor disambung ke dua titik yang sama. Sehingga arus listrik dapat mengalir lebih dari satu jalur. Kalau tadi kan hanya satu jalur, tapi kalau ini dia bercabang gitu. Nah, jadi setiap komponen dalam rangkaian paralel itu terhubung ke terminal yang sama, menciptakan cabang-cabang arus yang mengalir secara bersamaan. Adapun sifat-sifat dari rangkaian paralel ini, yang pertama adalah tegangannya sama di semua resistor. Artinya didapatkan rumus V per R sama dengan V per R1 ditambah V per R2 plus seterusnya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah arusnya terbagi-bagi tergantung nilai resistansinya. Rumusnya adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai seterusnya. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah total resistansi berkurang. Nah, rumusnya disimbolkan dengan 1 per R sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2, 1 plus per R3. Nah, begitu. Nah Mas, kalau untuk contoh soalnya seperti apa Mas? Nah, baik. Untuk contoh soalnya sama. Misal terdapat 3 buah resistor. Nilainya masing-masing R1 360 ohm, yang kedua 470 ohm, dan yang ketiga itu 1 kilo ohm. 3 resistor ini kita hubungkan secara paralel. Maka berapa total resistansi yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Rumusnya adalah kita menggunakan sifat yang ketiga tadi. 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus R2 plus R3. R1 dan R2 dan R3-nya langsung kita masukkan saja nilainya. Maka nanti didapatkan nilai akhirnya itu 1 per 0,00569. Maka kita dapatkan yaitu R totalnya adalah 175,7 ohm. Nah, sekarang kita buktikan lagi hasil tadi di breadboard, betul atau tidak. Kamu rangkai ketiga resistor tadi secara paralel. Siap abang. Izin abang. Yang pertama, resistor 390. Yang kedua, resistor 170. Dan yang terakhir resistor 1 kabel. Cara mengukurnya abang, izin kita letakkan dua ujung ini di sisi Oke, berapa hasilnya yang kamu dapat? izin abang, hasil yang saya dapat 169 ohm abang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, rangkaian seri paralel ya. Ini bisa dibilang rangkaian campuran atau kompon ya, Mas? Betul, Kak. Jadi rangkaian ini bisa disebut gabungan dari kedua rangkaian tadi, yaitu gabungan seri dan rangkaian paralel. Nah, nilai resistansi seri paralel itu dihitung berdasarkan analisis rangkaian. Jadi kita analisis dulu rangkaian tersebut. Sederhananya adalah kita hitung satu persatu. Biasanya kita hitung dulu rangkaian paralelnya. Kalau sudah dapat nilai rangkaian paralelnya, baru kita tambahkan ke rangkaian serinya. Begitu kan. Oke Mas, terus kalau untuk rumus dari rangkaian campuran seperti apa Mas? Rumusnya adalah biasanya kita gabungkan saja rangkaian tadi. Kalau saya bilang tadi rangkaian paralelnya dulu yang kita cari. Maka pakai rumus paralel tadi. 1 per R total. Sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Kalau sudah dapat nanti nilainya, maka tinggal kita tambahkan dengan rangkaian serinya. Maka R1 R2 plus R3. Gitu kan. Baik, bisa kasih satu contoh soal untuk rangkaian seri paralel nggak, Mas? Tentu boleh dong, Kak. Nah, bisa 3 buah resistor lagi kita pakai. R1 adalah 360 ohm. Disusun seri dengan rangkaian paralel
rangkaian paralelnya ini adalah R2-nya 470 ohm dan R3-nya itu 1000 ohm. Berapa total resistansinya? Maka kita cari dulu rangkaian paralelnya tadi. Kan paralelnya tadi R2 dan R3, yaitu 470 ohm dan 1000 ohm. Maka kita pakai rumusnya tadi, 1 per R total sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3. Tinggal masukkan angkanya, maka didapat di rangkaian paralelnya nilainya adalah 319,5 ohm. Sudah kita dapat tadi, kemudian kita tambahkan dengan R1. R1 yang tadi kan nilainya 390 ohm. Maka 390 ohm ditambah nilai yang di rangkaian paralel tadi 319,5 ohm. Maka hasilnya adalah 709,5 ohm. Nah, sekarang kita buktikan lagi apakah betul atau tidak. Oke Anggun, sekarang coba kamu bikin rangkaian campuran, tapi yang paralelnya adalah yang resistor 470 dan 1000 ohm. Kemudian diserikan dengan resistor 390 ohm. Silakan. Siap izin abang. Yang pertama kita paralelkan yang 1000. Kemudian yang kedua kita paralelkan lagi dengan yang 470. Kemudian kita serikan dengan yang 390. Kemudian kita ukur dengan multitester dari ujung kaki resistor. Di sini bebas kita mau pakai yang resistor kanan maupun kiri. Oke, berapa total resistansinya dari rangkaian campurannya? Ini memang ada 690 bang. Oke, nilainya bervariasi ya, tapi kita ambil rata-ratanya yaitu sekitar 889 ohm. Oke. Izin abang, izin bertanya, kenapa hasil dari yang kita dapat berbeda dengan hasil pengukuran menggunakan multitester? Seperti yang tadi kalau kita praktek satu resistor, begitu dihitung kan tidak sesuai sama warnanya. Kayak contoh tadi yang resistor 1000. Begitu dites menggunakan multitester, hasilnya sekitar 980-an. Kenapa? Karena berhubungan sama toleransi. Jadi misal kayak tadi, resistor 1000 punya toleransi 5%. Nah, artinya resistor tersebut punya rentang nilainya. 5% dari 1000 adalah 50. Artinya rentang nilai dari resistor 1000 tadi mulai dari 950 sampai 1050. Artinya apa? Artinya kalau nilai yang dihitung di multitester tadi masih masuk ke dalam rentang nilai tadi, berarti resistornya masih bagus atau masih berfungsi. Tapi kalau resistornya nilainya kamu cek di multitester itu kurang dari rentang nilai tadi atau lebih, bisa jadi resistornya itu rusak. Oke, bagus semua. Jadi dari sini kita tahu kalau warna gelang itu bisa membantu kita mengetahui jumlah nilai dari sebuah resistor itu. Tapi dengan multitester kita bisa mengkonfirmasi ulang nilai sebenarnya dari resistor itu. Baik, terima kasih banyak Mas Santa atas penjelasannya untuk hari ini, mulai dari pengertian dan fungsi resistor, rangkaian listrik seri, paralel, serta seri paralel. Semoga penjelasan ini bisa jadi pencerahan khususnya buat teman-teman mahasiswa prodi TLB dan semua sobat penerbangan yang sedang belajar rangkaian listrik. Sama-sama Kak, saya juga senang sekali bisa berbagi. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa bantu teman-teman makin paham soal listrik. Kalau masih ada pertanyaan atau bagian yang kurang jelas, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bantu jawab bareng-bareng. Ya, kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman, sobat penerbangan, semua yang sudah menyaksikan video ini. Selalu ingat, keselamatan adalah hal yang utama dalam dunia transportasi. Sampai jumpa, salam pro prestasi, torang bisa, torang bersaudara. Bye-bye.